Kenapa saya mengundang beliau gitu kan? Di samping dia dengan kesantuyannya gitu kan berjualan, tapi di satu sisi dia ada orientasi lain yang sedang dibangun. Karena di dalam pikiran saya itu ada banyak hal yang harus saya raih, man ya. Ya, Sebagaimana manusia itu kan kalau hanya bekerja, kerak pun kerja gitu istilahnya begitu. Kalau manusia itu hanya makan, kerbau pun makannya. Makanya sebagai manusia yang tidak mau dirata-ratakan sebagai hewan. dengan manusia-manusia lain ya. Ya itu tadi saya itu punya banyak hal yang ingin kemudian nanti suatu saat hari ya man ingin saya capai gitu sebagai puncak dari kebutuhan saya gitu ketika hidup ya, eksistensi saya di berbagai hal lah. Berarti Itu aja sih. jumpa lagi bersama saya Irman Sahrul di channel Abatasa TV. Dan sekarang kedatangan sahabat saya. Beliau adalah aktivis, kemudian pengusaha muda juga, entrepreneur yang sukses. Sekarang kemudian beliau juga aktivis sosial juga di masyarakatnya ya. Nah, beliau adalah Aderi. Apa kabar, A? Alhamdulillah. Baik ya, Iya, alhamdulillah baik. Nah, sekarang rutinitas yang difokuskan sama Aderi apa? Aduh, saya klarifikasi dulu ya man ya. Ya, gimana? Sebetulnya saya itu biasa aja lah ya. Artinya bukan seorang pengusaha ataupun apalah. Pedagang biasa ya, saya jualan bakso di Pasawahan. Kemudian tadi disebutkan aktivis sosial segala macam, enggak lah ya. Emang saya itu senang melakukan banyak hal gitu ya, terutama di lingkungan. Ya senang berorganisasi gitu, senang kemudian melakukan hal-hal yang bisa memberikan efek manfaat kepada banyak orang gitu aja gitu. Ya, di samping kegiatan usaha juga gitu Iya. kan, tetapi satu sisi peduli dengan lingkungan gitu ya. Wajib. Iya, wajib. Apa aja itu yang sekarang konsep? Kalau rutinitas sehari-hari sih biasa ya, bangun subuh, sholat, kemudian pergi ke pasar ya sebagaimana pedagang lah biasa gitu. Belanja, kemudian setelah itu biasa yang ngolah dagangan. Kalau bakso kan itu harus kita mulai lebih awal ya, jam 5 itu sudah harus mulai aktivitas. Kemudian siangnya kalau misalnya ada kegiatan ya keluar gitu. Sore sampai malam ya keluar juga kalau misalnya ada kegiatan. Keluar Jadi juga. tidak kadang-kadang tidak sehari-hari itu standby di warung aja itu. Tapi ada yang menarik ini, A. Kalau orang kan biasa jualan bakso jualan aja gitu kan, tapi Iya. ada sisi lain dari Aderi, Bang. Kenapa Sisi lain. saya mengundang beliau gitu kan? Di samping dia dengan kesantuyannya gitu kan berjualan, tapi di satu sisi dia ada orientasi lain yang sedang dibangun. Karena di dalam pikiran saya itu ada banyak hal yang harus saya raih man ya. Ya, Sebagaimana manusia itu kan kalau hanya bekerja, kerak pun kerja gitu istilahnya begitu. Kalau manusia itu hanya makan, kerbau pun makannya. Makanya sebagai manusia yang tidak mau dirata-ratakan sebagai hewan. dengan manusia-manusia lain ya. Ya itu tadi saya itu punya banyak hal yang ingin kemudian nanti suatu saat hari ya man ingin saya capai gitu sebagai puncak dari kebutuhan saya gitu ketika hidup ya, eksistensi saya di berbagai hal lah. Berarti Itu aja sih. ini salah satu penganut mazhab Maslow. Puncaknya itu hierarkinya itu aktualisasi ya. Aktualisasi. Nah, tadi untuk aktivitas usahanya itu kan jualan bakso ya. Jualan bakso. Nah, apa yang sisi bisa ditiru sama sahabat-sahabat, kenapa gitu harus berusaha? Terlebih kan Karena awalnya begini. sebagai akademisi. Iya, awalnya dulu sempat
kuliah ge dah naon tuh ngadon gitu unggul. Jadi dulu itu saya tidak terlalu serius menjalani aktivitas akademis ya kan. Makanya dulu itu saya kuliah lama 14 semester lah kalau nggak salah baru beres S1 gitu. Jadi hal yang paling saya prioritaskan dulu itu ya dagang gitu. Bagaimana saya harus mengelola warung itu dengan baik, dengan maksimal, kemudian memastikan semuanya berjalan dengan baik, memastikan semuanya berjalan dengan maksimal, tidak ada kekurangan apapun lah. Iya. Jadi harus betul-betul semuanya itu maksimal gitu. Maksimal. Jadi sisi lainnya kalau saya lihat lebih gak penting gitu persoalan lulus cepat. Iya. Tapi ketika lulus gak jadi apa-apa gitu. Iya. Mending juga lulus lama tapi sudah jelas gitu kan. Ya alhamdulillah ya. Nikmat luar biasa ya gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi banyak kesibukan gitu. Kemudian saya juga dibukakan cara berpikir saya untuk kemudian bisa berpikir tentang banyak hal gitu kan, bisa berkeinginan tentang banyak hal. Ya konsekuensinya ya itu tadi gitu. Jadi kita harus rela untuk kemudian harus lebih banyak energi kita yang keluar, harus lebih banyak waktu kita yang tersita untuk aktivitas-aktivitas produktif, harus banyak juga kemudian waktu-waktu yang seharusnya kita pakai untuk katakanlah kalau anak muda kan lah biasanya nongkrong-nongkrong atau apa gitu. Ya harus rela gitu. Karena tadi bahwa ketika kita menginginkan sesuatu hal itu mustahil kita akan dapatkan tanpa adanya perjuangan gitu man. Jadi ya salah satu bentuk perjuangan hidup saya lah ya dalam hal-hal itu. Lebih baik berjuang di usia muda gitu kan daripada ketika memang idealnya orang itu berjuang di usia muda karena kalau sudah tua pastinya menikmati. Iya, kalau sudah tua nanti tinggal menikmati gitu, tinggal duduk-duduk santai begitulah kira-kira. Di samping mengelola bisnis kalau gak salah itu kan ada aktivitas-aktivitas sosial itu kan yang sekarang Aderi gagas terutama di desa itu kan. Betul tidak itu? Iya, di desa mulai tahun berapa 2010 lah dulu itu saya aktif di Karang Taruna karena nggak tahu saya itu senang aktivitas atau kerjaan yang memang setiap hari itu ketemu dengan banyak orang gitu, setiap hari itu berinteraksi dengan banyak orang, ketemu dengan orang-orang baru, memahami hal-hal baru, terus kemudian mengerjakan juga hal-hal baru, ya senang aja kayak gitu-gitu. Jadi nikmat tuh gitu, tidak ada beban. Apa sih yang didapat ketika itu aktivitas sosial dijadikan sebagai sebuah hobi? Yang didapat itu kepuasan man. Kepuasan bahwa kita sudah mampu melakukan banyak hal ya, terutama di masyarakat itu merasa ya puas lah gitu bahwa saya itu sudah bisa bermanfaat gitu untuk manusia-manusia lain. Itu aja sih. Luar biasa, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk manusia. Tapi kalau begitu baksonya juga harus dibagi-bagi. Ya kadang-kadang memang ya walaupun tidak semua ya. Sekali dua kali. Kalau kebanyakan bangkrut saya. Nantilah kalau kebanyakan itu nanti kalau misalkan cicilan saya semuanya sudah beres, kemudian urusan ekonomi juga sudah beres, nanti itu mah gampang lah ya. Karena kan kalau orang kasebut orang usaha mamanya kita itu terbatas dalam hal akses modal gitu. Apalagi saya yang memang mulai dari nol, harus dari mana gitu kita dapat modal. Karena kan kalau usaha itu hasil itu pasti berbanding lurus dengan modal man ya. Jadi kita punya modal 10.000 ya masa kita berharap untung 100 juta kan tidak logis gitu. Artinya kita semakin banyak butuh modal ya. Untuk mengakses permodalan itu ya pasti kemana lagi kita larinya kalau nggak ke kredit kayak gitu di bank. Selain berbisnis kemudian di aktivitas akademis, kalau gak salah selama kuliah juga itu Aderi itu sangat dominan gitu kan di kampus, aktif
sebagai di organisasi gitu ya? Apa aja sih? Lumayan sih man, dulu itu awal-awal kuliah semester 1 itu 2013. Setelah kuliah di STT, Mapaba di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Purwakarta. Dulu 2013 saya Mapaba di daerah Sempaka. Nah dari situlah man luar biasa. Jadi PMII itu punya peranan penting terhadap apa yang kemudian hari ini saya dapat gitu. Jadi kalau kita hanya dulu gitu misalnya kalau saya hanya beraktivitas di kampus rasanya gitu ya asa moal mungkin akhirnya juga kia gitu. Makanya organisasi itu penting man untuk menunjang kita supaya lebih bisa banyak hal gitu, supaya lebih bisa menguasai tentang banyak hal. Organisasi itu penting karena di dalam satu organisasi itu kita kan pasti ketemu banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Saya yang tidak paham hukum lah ya. Kemudian ketemu dengan mahasiswa fakultas hukum, bisa kita diskusi, sharing, terus ya pelajaran-pelajaran kecil-kecil ya dari obrolan-obrolan dari ngopi-ngopi bareng. Itu saya dapatkan di PMII justru. Artinya proses yang hari ini Aderi raih itu tidak lebih dari proses awal selama kampus karena sudah beraktif. Ya karena dulu itu sebelum berorganisasi itu nggak ngerti apa-apa, jadi banyak paham, banyak ngerti gitu ya. Terus kan kalau udah gitu kita itu jadi semakin banyak rasa keingintahuan gitu man. Jadi ketika ada sesuatu hal yang baru terus gitu digali naon sih gitu sampai semaksimal mungkin lah ya paling jauh kita untuk memahami hal-hal yang sekiranya memang kita belum pernah memahami sebelumnya. Kemudian untuk di desa sendiri banyak teman-teman, kalau gak salah ada teman saya yang di Pasawahan Kidul juga menceritakan bahwa kontribusi Aderi di desa itu sangat biasa aja. Saya membangun perekonomian di desa. Apa sih yang digagas di sana? Yang digagas ya biasa aja. Jadi saya itu direkomendasikan oleh beberapa pengurus di Pasawahan Kidul ya untuk menjadi ketua BUMDes pada saat itu. Direkomendasikan juga oleh beberapa pendamping. Ya intinya disuruh ngelola badan usaha milik desa. Awalnya saya juga nggak tahu naon sih BUMDes gitu. Mulai dari situ coba-cobalah ya. Ya gitulah biasa kita ngobrol dengan banyak gitu ya sahabat-sahabat di luar tentang apa sih BUMDes ini, terus kemudian orientasinya nanti harus kemana gitu, terus kita harus ngapain aja. Ya untuk sementara ini saya belum melakukan banyak hal ya, terutama untuk BUMDes karena banyak hal juga lah yang mungkin tidak bisa saya bicarakan di sini gitu. Karena itu urusan internal. Pada intinya sih sama ya, saya juga ingin sebagaimana apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat gitu ya, bahwa BUMDes itu harus betul-betul menjadi harus menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi di desa gitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya tentang gagasan sih saya juga banyak gitu ya yang ingin saya lakukan, yang ingin saya implementasikan di desa. Namun ya itulah ya, dinamika di desa itu memang sedemikian rupa, jadi memang harus pelan-pelan begitu. Mungkin banyak hambatan ya di sana dalam membangun di desa. Kira-kira apa aja hambatan yang Aderi temui di sana? Persoalan hambatan itu bisa datang dari diri kita ya. Karena kalau ngurus BUMDes itu kan kita betul-betul pengabdian sifatnya. Pengabdian. Iya, jadi kita itu tidak boleh berpikir tentang keuntungan pribadi, tidak boleh berpikir tentang profit. Nah, itu dulu. Kalau itu sudah selesai ada pada diri kita bahwa kita ingin betul-betul mengabdikan diri kita gitu untuk mengelola BUMDes itu, saya kira tantangan yang kedua itu ada pada sisi eksternal gitu. Jadi kemudian nanti kita harus betul-betul bisa komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin kita libatkan gitu untuk mengimplementasikan apa yang sudah
kita gagas gitu di BUMDes itu. Karena kan kita itu bisa melakukan banyak hal, man. Saya kira di BUMDes itu banyak hal bisa kita lakukan dan banyak hal juga bisa kita wujudkan gitu di Untuk BUMDes, dan itu potensi-potensi ya. betul, kemungkinannya itu sangat mungkin karena memang itu didesain memang harus seperti itu gitu. BUMDes itu harus menjadi ujung tombak ekonomi desa. Jadi kemudian nanti kalau misalnya desa itu tidak diberi anggaran oleh pemerintah, si desa itu tuh sudah mandiri, man. Jadi nggak butuh duit di pemerintah. Artinya seperti desa-desa yang hari ini sudah sangat ideal ya, sudah sangat sukses sekali dalam hal memajukan ekonomi desa kan. Di Tasik itu ada desa Cisayong, kemudian di Jogja itu ada desa Ponggok dan beberapa tempat lainnya yang memang sudah luar biasa gitu. Dan itu komunikasi, man. Karena kalau komunikasi kita katakanlah kurang baik ya, maka itu akan berpotensi konflik gitu, masalah. Jadi apa yang BUMDes lakukan itu harus sejalan dengan regulasi gitu ya, harus sejalan dengan orang-orang desa gitu. Jadi mereka itu maunya apa, kita maunya apa, nah harus ada titik temu. Jadi kemudian nanti kita bisa enak gitu jalannya. Nah tadi ngomong-ngomong soal BUMDes, ada disinggung bahwa orientasi yang penting sebagai pengurus itu pengabdian kepada masyarakat gitu kan. Apakah tidak bisa BUMDes secara orientasi kepengurusan, karena kan yang namanya usaha, Aderi juga sebagai pengusaha pasti dong harus untung gitu kan. Iya. Nah untuk menciptakan mindset itu di pengurus gimana itu? Kalau misalkan hanya difokuskan kepada pengabdian. Kita beri pendekatan secara dogmatis dulu ya. Pada intinya itu kita harus bisa selesai dengan diri kita sendiri bahwa kita itu mengabdi, itu aja sih, man. Luar biasa. Berarti Aderi sangat cinta sosial sekali dan sangat mengabdi untuk masyarakat gitu kan. Dan terbukti gitu kan, sekarang hari ini masih di tengah gelarnya juga, kemudian kesibukan sebagai pengusaha, tapi masih rela-relanya mengelola badan usaha milik desa. Enggak sih ya, resepano lah itu mah. resepano. Karena sebagai namanya, karena kan kalau kita terus-menerus menjalani rutinitas yang sama, kadang-kadang sok namanya penat gitu, man. Kadang-kadang jenuh dan cara untuk melampiaskan kejenuhan saya itu ya dengan hal yang seperti itu gitu, bukan dengan hal yang lain. Malah kalau dengan hal yang lain saya nggak ngerasa bahwa kabang berangkeun lahnya istilah Sunda nama, tidak merasakan hal itu. Jadinya eta mah alamiah we gitu. Alamiah we, berjalan gitu. Berjalan we. Yang penting kan biasanya kalau orang-orang sosial gitu, aktivis sosial gitu kan, no penting batur bunga gitu kan, orang mah tenanawan gitu kan. Nah sebenarnya konsep itu diterapkan nggak sama Aderi? Iya, ya itu alamiah aja. Karena apa? Saya menganggap bahwa saya sudah selesai gitu ya dalam hal ekonomi. Karena saya nggak nyari duit di situ gitu mah. Saya nyari duit dari dagang gitu, dari dagang bakso. Udah lumayan lah. Bisnisnya sudah luar biasa. Saya gitu lumayan gitu, makanya saya nggak berharap apa-apa. Harapannya apa sih untuk masyarakat di situ dengan adanya BUMDes? Harapannya ya nanti di esok atau 1 bulan atau 1 tahun yang akan datang, semua itu bisa berkolaborasi, man. Karena mustahil ya BUMDes itu bisa berjalan, BUMDes itu bisa maju tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Justru hal penting yang menurut saya menjadi faktor utama gitu untuk majunya pengelolaan BUMDes itu ya partisipasi dari masyarakat. Karena kemudian nanti kita akan melibatkan masyarakat itu sendiri gitu di dalam aktivitas ekonomi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal bagaimana merubah tatanan ekonomi di desa gitu kan, di samping jadi ngebahas desa gitu teh. Karena ya orang bisa diisukan arek nyalon kades tidak lain, karena kenapa tidak lain daripada rutinitas yang Aderi dibangun gitu kan. Kontribusi di desa sangat terlihat gitu. Enggak kan, lah, dari Karang Taruna, kemudian di kalau Karang Taruna sih saya berpikir bahwa
saya itu anak muda manya. Mm-mm. Kamana deui gitu manya rek ka MUI gitu. Manya rek ka naon PKK. Pasti di Karang Taruna. Dan beberapa kali juga saya menggagas anak-anak mudanya di desa untuk melakukan aktivitas ekonomi gitu ya. Tapi ya selama ini kalau dibilang gagal sih ya memang gagal gitu ya, karena memang aktivitasnya berhenti gitu. Jadi dulu itu saya sempat sama teman-teman di sana itu sampai rumah saya dulu itu dijadikan sekretariat Karang Taruna. Ada kan rumah kosong saya di sana gitu. Silakan kita untuk apa sih namanya pakai rumah ini untuk apa meluapkan kreativitas kita gitu. Jeung hayu atuh rek nanonan urang teh. Awal-awal itu kita bikin produk-produk ya kecil-kecilan aja lah gitu ya. Tapi kan karena apa anak muda itu apa ya? Naon sih, jadi kadang-kadang sok bosenan gitu. Iya, bosenan. Jadi ketika di depan itu nemu kendala, nemu masalah, nemu konflik dan lain-lain teh jadi down gitu. Jadi ya itu mah progres yang memang tidak selesai. Tapi suatu saat man saya pasti ingin menggairahkan itu lagi gitu. Suatu saat lah pasti, karena itu bagian dari cita-cita hidup. Luar biasa sekali. Nah, di situ berarti ada komunitas yang dibangun di apa hanya Ya, komunitas ya, kecil aja. dalam Karang Taruna. Iya. Fokus Karang Taruna doang. Karang ya? Taruna Karang aja. Taruna. Aktif lah di sana ya. Dulu itu mah man, sekarang mah udah mulai sekarang berkurang karena berkurang. memang sebagai manusia ya kita itu terbatas lah. Terbatas dalam hal waktu kita terbatas, dalam hal tenaga kita pasti terbatas. Terus kemudian dalam hal finansial juga kita Finansial, terbatas karena di dalam Iya. aktivitas sosial itu man satu hal yang bisa menggerakkan semua orang itu ya salah satunya ya uang gitu, ekonomi. Nah, kaitannya tadi dengan apa gagasan-gagasan yang dibangun di desa, mungkin gak sih Aderi untuk jadi pemangku kebijakan di sana? Kalau untuk sementara ini saya belum berpikir ke arah sana man ya. Yang terpenting mungkin di sini saya lihat gagasan untuk memajukan sebuah desa gitu kan. Untuk mewujudkan itu kan tidak bisa dilakukan Betul, dengan lebih enak kita sebagai rakyat. lebih gitu enak kan. ketika kita menjadi apa namanya pemegang tampuk kekuasaan gitu. Jadi rek kumaha urang we gitu, udah orang kadesna. Tapi yang Iya. paling penting kalau yang saya lihat bukan dari apa namanya kekuasaannya itu ya, Iya, bukan. tapi orientasi dari apa yang kemudian ingin kita lakukan itu. Nah, tadi di awal itu kan Aderi memulai bisnis gitu kan. Memulai bisnis itu di tahun berapa? Kalau memulai sebetulnya gini sih ya, ceritanya dulu itu kan saya itu memang dari kecil sering bantuin bapak gitu. Kalau bapak itu dagang bakso, kalau dari cerita beliau itu sejak tahun 75-an gitu ya mulai merintis, karena dulu itu nggak langsung tiba-tiba gede kieu nyamannya. Ya. Nggak langsung tiba-tiba saya itu punya beberapa cabang gitu, outlet di mana-mana. Ya dulu itu bapak itu ya dari awal biasalah seperti apa yang kita lihat gitu ya. Orang-orang atau pedagang bakso itu ya biasa ditanggung, kemudian didorong, kemudian pada saat itu 2004 kalau tidak salah saya mulai sedikit apa ya dilibatkan lah oleh orang tua saya, sedikit diajak ngomong lah gitu ya tentang usaha bapak. Mulai dari situ momen awalnya mah gitu ya. Jadi kalau dulu mah sebelum seperti ini ya biasa we tara kemudian banyak ikut campur gitu terhadap urusan-urusan. Itu dilibatkan pada usia berapa? Kalau disuruh bantu-bantu mah sejak kecil Ya, mah kecil, ya. sejak kelas 3 SD lah mulai bantu-bantu gitu di warung. Kemudian full nama gitunya 100% nama ketika lulus SMA gitu. SMA. Karena dulu itu saya namanya jadi digawe KPT embung gitunya. Karena berbagai hal lahnya, terutama sih karena memang saya tidak nyaman gitu kerja di PT. Kemudian di titah kuliah embung gitunya dulu teh, makanya orang tua saya itu ngarahin ya udahlah dagang. Dan cara untuk ngarahin bapak itu ya dengan
dengan nyesok iya gitu kumaneh jalankeun Iya. gitu kumaneh kelola. Itu saja sih. Tapi sampai pada akhirnya kuliah juga kan, sambil kuliah. Kuliah itu awal kuliah itu di 2011 di STT, di STT Wastu Kencana dulu cuman kalau nggak salah 2-3 bulan lah ya. Keluar terus bosen deui gitunya dagang wae. Mulai ada lagi keinginan untuk kuliah itu di tahun 2013. Nah, sampai sekarang lah gitunya alhamdulillah lulus dengan gelar sarjana pendidikan. Alhamdulillah. Nah, itu kan sambil kuliah, sambil bisnis. Dulu sambil kuliah, sambil dagang, sambil juga kemudian yaitu tadi melakukan aktivitas-aktivitas di organisasi. Ya, itu gimana cara mengelola waktunya? Kalau untuk pengelolaan waktu fleksibel namanya karena kan kita itu kalau udah dewasa lah ya pasti punya skala prioritas tentang mana yang harus kita terlebih dahulukan untuk kemudian kita kerjakan dan mana yang bisa untuk ditunda lah ya karena kita tidak mungkin melakukan keduanya secara bersamaan. Itu aja. Oke, cara untuk bisa survive nih di samping membagi waktu sebagai mahasiswa, kemudian sebagai aktivis organisatoris, kemudian sebagai pengusaha. Wah, itu terlalu tinggi man. Jadi biasa lah ya. Tapi alhamdulillah kan sekarang sudah dilewati. Alhamdulillah. Ya dulu itu cara membagi waktunya ya kita itu sebelum tidur harus mulai mempromosikan tentang hari esok. Gitu. Jadi kudu dipikiran lah ya memang sare teh orang teh bahwa besok itu kita mau ngapain gitu. Pagi-pagi itu kita mau kemain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, malamnya mau kemana gitu. Ya tentang itu saja kalau memang sudah termapping gitu ya man bahwa hari esok itu kita harus begini ya isukan anak jalankeun gitu ya. Olah pentingna orang teh mapping gitu nya dina otak teh kudu kieu tapi beurangna sare ngalamun. Nah eta ya pasti lah insyaallah moal terwujud lah apa yang kemudian kita inginkan. Ya luar biasa sekali sahabat Abatas TV. Biasa wae lain luar biasa. Luar biasa tadi pengalamannya, beberapa kontribusi yang sudah dilakukan, kemudian pencapaian bisa survive di tiga karena sisi, berat sih ya? man. Tiga sisi lah ya. Karena berat. Ketika dulu saya kuliah itu jadi berat nanti kieunya. Di satu sisi kita harus menyelesaikan lahnya menjalani rutinitas kuliah di satu sisi kita harus fokus terhadap teori-teori akademis ya man. Jadi kalau guru itu kan dulu itu saya dituntut harus bisa buat RPP, harus bisa metode mengajar yang baik itu seperti apa, terus teori-teori dari ahli ini itu seperti apa, dari ahli ini seperti apa. Nah, itu harus kita implementasikan gitu. Jadi kita harus berpikir bahwa dan saya juga pernah beberapa kali gitu ya pengalaman ngajar di sekolah. Pernah man ngajar gitu ya cuman gila itu karena tidak nyaman juga ternyata saya menjadi seorang guru gitu ya. Tapi di sisi lain ya sebagai mahasiswa dulu yang juga menjalani aktivitas katakanlah double gitu ya. Kita itu harus fokus terhadap metode-metode yang bisa menghasilkan uang gitu. Ya kalau saya sih metodenya sederhana ya. Belanja dengan modal sekian harus untung sekian gitu ya sederhana tapi kan no capek mah fisik gitu ya karena jualan bakso itu kita mulai dari subuh mah. Jadi tenaganya berat lah ya kalau jualan bakso. Mulai dari subuh kemudian selesai itu rata-rata ya jam 9 setengah 10 itu baru selesai. Apa sih yang bisa yang didapat gitu kan dari gelar sarjana kemudian diorientasikan pada bisnis? Mungkin ini jadi pelajaran buat penonton gitu kan yang masih mengorientasikan sebagai lulusan sarjana jadi karyawan, tapi pada akhirnya gelar atau ilmu di kampus itu bisa diorientasikan dalam mengelola bisnis tata kelola bisnis yang baik. Kalau untuk spesifikasi gelar gitu ya sejarah pendidikan itu lebih kepada bagaimana kita bisa mengelola usaha gitu man. Karena tidak hanya kemudian dagangan gitu yang kita kelola tapi orang-orangnya juga harus kita kelola. Bagaimana kita memposisikan mereka itu sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Bagaimana kemudian juga kita berpikir tentang masa
saya itu dagang harus begini-begini aja Iya. gitu ya. Jadi salah satu penunjang yang saya rasakan itu ya saya beda gitu dengan pedagang-pedagang pada umumnya gitu ya, yang Mungkin katakanlah bisa latar jadi belakang mereka itu lebih tidak. maju gitu dalam mengelolanya. Iya, ya cuman itu aja yang mungkin saya masih belum bisa lakukan, itu tentang bagaimana caranya saya bisa mengelola bakso ini secara tidak biasa gitu ya. Jadi kalau orang lain memakai cara-cara konvensional ya gitu baik gitunya dagang teh. Nah, saya berpikir ke depan itu harus berbeda gitu, apalagi kan hari ini kita sudah berada pada zaman digital gitu ya. Harus memperluas segmentasi pemasaran. Iya. Jadi rencananya sih saya ke depan itu pengen buat produk yang memang bisa untuk diolah di rumah gitu, frozen lah katakanlah seperti itu. Kemudian saya juga pengennya gitu ya. Jadi ngarapihkeun lah gitunya hal-hal yang memang sebelumnya saya anggap tidak rapih gitu. Itu aja sih. Oke, luar biasa. Ini bisa diambil pelajaran bahwa ternyata orientasi berpendidikan itu tidak hanya gelar profesi secara sinkron Karena gitu kan. kuliah itu kan hanya sebatas sarana untuk kemudian kita bisa memaksimalkan potensi diri kita mana. Tapi ada sisi baiknya dari situ untuk meningkatkan potensi Dan itu. saya juga merasa lebih bermanfaat ketika teman-teman pedagang bakso ya membuat satu wadah satu organisasi. Dulu itu saya diminta buat bikin organisasi pedagang bakso, dan alhamdulillah hari ini udah belasan ribu anggotanya, dan kita udah nasional gitu ya. Pedagang bakso Nusantara itu nasional yang hampir 28.000 lah kita anggotanya. Ya dari situ saya ngurusin legalitas, saya ngurusin bagaimana organisasi pedagang bakso itu bisa bermitra dengan pemerintah, bisa mendapatkan akses modal dari pemerintah, kemudian bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah bahwa pedagang bakso itu ada wadahnya gitu. Jadi mereka itu pemerintah itu tidak sulit ketika mengontrol jalannya aktivitas ekonomi itu, nggak kemudian meraba-raba gitu karena sudah ada wadahnya gitu, sudah ada organisasinya. Oke. Terima kasih Aderi, ini Siap. pengalaman yang luar biasa untuk di-sharing kepada teman-teman yang lagi mudah-mudahan menyaksikan bermanfaat. Abatasa TV. Ada lagi Ada pesan mungkin terakhir, pesan terakhir pesan kersaha buat sahabat-sahabat yang menonton gitu kan. ya, terutama untuk teman-teman yang hari ini sedang melakukan aktivitas belajar ya, anu sakarola kemudian anu karuliah, bahwa kita jangan pernah takut untuk memulai usaha lah ya, apapun itu silahkan. Masing-masing dari kita pasti punya keinginan yang berbeda-beda. Untuk itu maka hayulah gitu ya, kita maksimalkan betul-betul potensi yang ada pada diri kita maksimalkan waktu yang saat ini bisa kita jalani, kita maksimalkan juga peran kita tidak hanya dalam konteks pribadi ya, tapi dalam konteks sosial juga kita harus mulai peduli dengan banyak hal gitu. Oke. Cukup? Terserah. Aman arek lanjut tapi ka subuh ayo. Ini masih ada beberapa yang pengen saya tanyakan tapi terkait dengan waktu. Mungkin lain waktu bisa main lagi di sini. Jadi kita itu kan ada dua arus ya man. Ada arus menuju masa silam dan kematian. Itu orang-orang tua kita itu tidak akan selamanya ada man ya. Mereka itu suatu saat pasti akan pergi gitu. Ada juga arus yang pelan-pelan sedang tumbuh gitu, bangkit menjadi kader-kader, menjadi anak-anak muda penerus bangsa. Dan saya berharap wacana ataupun itulah Indonesia emas di 2024 itu bisa terjadi gitu. Dan itu bisa terjadi ketika memang anak-anak muda di hari ini itu produktif gitu. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jadi maksimalkan apa yang kemudian hari ini bisa kita lakukan, terus perjelas gitunya langkah kita itu mau kemana, ulah sampaikan Kak bias gitunya sereka mana gitu, kadi nanggung lahnya istilahnya. Oke, terima kasih Aderi pengalamannya.
Atur nuhun bisa- kopina. Siap bisa mampir lagi ke sini, banyak sekali Siap, gagasan siap. yang belum bukan gagasan ya, cerita-cerita yang Cerita lah belum di-sharing bersama kami, nanti kita agendakan di lain waktu. Ya, siap. Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabat.